menumbuhkan semangat keimanan kita, menunjukkan hati kita sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan operasi terhadap nota bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian nota bupati terhadap rancangan program daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan memperhatikan nota pengantar Bupati Agam tentang APBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2023 yang telah dibacakan tanggal 29 September 2022 yang lalu, sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelola keuangan daerah, maka Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Agam menyampaikan RAPBD tahun anggaran 2023. Saudara Bupati, pimpinan, anggota DPRD, hadirin yang terhormat, setelah membaca dan memahami sebagaimana yang tertuang dalam nota penjelasan Bupati tersebut, tahun anggaran 2023 menjadi masa yang sangat penting dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah karena tahun ini menjadi tonggak pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Adapun gambaran ringkas APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah diestimasi sebesar 1.438 miliar lebih. 2. Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 diperkirakan 1.637 miliar lebih. 3. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2023 bersumber dari Silpa tahun 2021 sebesar 10 miliar serta pengeluaran pembiayaan sebesar 5 miliar. Sementara terdapat Silpa dari sumber lain yang harus digunakan kembali untuk program terkait seperti Silpa pada belut, Silpa pada DAK fisik dan non fisik yang tidak bisa digunakan untuk program kegiatan selain dari yang sudah ditentukan. Dengan prediksi anggaran di atas, maka RAPBD tahun anggaran 2023 mengalami defisit yang sangat besar, yaitu 193 miliar lebih. Dari uraian di atas, izinkan kami fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting menurut Partai Amanat Nasional, yakni 1. Bagaimana usaha konkret pemerintah Kabupaten Agam dalam menutupi defisit murni dengan angka relatif besar tersebut supaya tidak mengganggu rencana program dan kegiatan yang ditargetkan. Mohon penjelasannya. Yang kedua, pada nota penjelasan Bupati dalam pembahasan RAPBD 2023 serta memprediksi RAPBD 2023, program dan kegiatan apa saja yang akan diprioritaskan di tahun anggaran 2023 yang sesuai dengan RPJMD, RKPD, terutama program dan kegiatan unggulan dan juga termasuk agenda kegiatan dalam Renja yang menyangkut isi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Mohon penjelasannya. 3. Harapan kami kepada OPD dalam menyusun rencana kerja tidak hanya didasari oleh rutinitas dan monoton, namun tingkatkan ke arah kreatif dan efektif seperti memperluas akses pelaku-pelaku usaha daerah
pendampingan secara profesional dengan pelaku usaha, membangun jaringan usaha secara struktur sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih besar. Minimal perekonomian daerah tidak bocor ke daerah lain dengan adanya pemberdayaan pelaku usaha lokal atau daerah Kabupaten Agam. 4. Pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program-program strategis dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat setelah pasca COVID-19 dan PAD daerah. 5. Dari segi pembangunan, supaya memprioritaskan pembangunan yang terbengkalai seperti pengaspalan yang belum selesai serta memprioritaskan pembangunan pada daerah dan infrastruktur yang belum terjamah, pemerataan di bidang pembangunan. 6. Pemerintah daerah akan memperhatikan hal-hal yang urgensi, terutama dalam menjaga stabilitas harga pasca COVID-19, pasca kenaikan harga BBM atau bahan bakar kendaraan yang mempengaruhi pasar di berbagai sektor, terutama sektor pertanian yang tidak stabil harga pasca panen. 7. Pemerintah daerah juga harus aktif dan kreatif dalam menyusun strategi dalam mengembangkan sektor pariwisata, terutama persaingan daerah dalam promosi kepariwisataan, di mana potensi pariwisata di Kabupaten Agam sangatlah menjanjikan. Namun dari segi pendapatan daerah belum menampakkan peningkatan sebagaimana mestinya. 8. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November 2023. Oleh karena itu, instansi wajib validasi pendataan non-ASN. Sementara di pemerintah Kabupaten Agam masih ada tenaga honorer yang masih belum terdata, di antaranya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan termasuk sopir. Bagaimana dengan kepastian status tenaga honorer yang belum terdata sampai sekarang, dan bagaimana bentuk proyeksi anggaran jika tenaga honorer ini tetap bekerja dengan instansi Pemda dan atau terburuknya nanti mereka diberhentikan dari tenaga honorer Pemda Kabupaten Agam? Mohon penjelasannya. Yang ke-9, mohon juga kepada pemerintah daerah terhadap jalan-jalan yang menjadi urat nadi pemerintah, urat nadi perekonomian masyarakat kita, seperti jalan lingkar peninggalan Aceh, mohon untuk dilanjutkan karena itu merupakan satu-satu penghubung dua nagari antara Nagari Pasialawe dan Nagari Nan Tujuan. Bapak Wakil Bupati, pimpinan, rekan-rekan, anggota DPRD hadirin yang terhormat, demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sebut di atas menjadi perhatian kita bersama.